Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tema berjudul membedah struktur bahasa Arab atau mikrolinguistik yang berkaitan dengan sub CPMK 81 mata kuliah ilmu lughah yang saya ampu pada semester ini. Struktur bahasa Arab atau mikrolinguistik dalam bahasa Arab terdiri dari berbagai hal, dari yang terkecil atau yang paling sederhana hingga yang paling rumit, yaitu fonologi, sintaksis, fonologi, morfologi, sintaksis, mantik, stylistika, pragmatik ya. Jadi bahasa adalah suatu sistem terpadu yang bekerja secara hierarkis ya. Memahami setiap lapisannya adalah kunci untuk menguasai bahasa Arab secara mendalam. Ya, fonologi sebagai unsur terkecil, kemudian dari fonologi kita membahas morfologi, ya, gabungan antara suara, kemudian membentuk suatu kata, kemudian dari kata membentuk suatu kalimat, kalimat mengandung makna, kemudian gaya bahasa dan konteks penggunaannya. Yang pertama adalah ilmu aswat atau kita kenal sebagai fonologi. Ini adalah ilmu tentang bunyi-bunyi dalam bahasa Arab ya. Fonologi membahas sub terkecil atau unit terkecil dalam suatu bahasa. Fonem adalah unit terkecil yang punya pengaruh terhadap makna. Ini bisa kita contohkan, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata apel dan apel ya. Di situ ada fonem e dan fonem e gitu ya. Dua fonem itulah yang membedakan makna apel dengan apel ya. Kalau dalam bahasa Arab ada kata kalbun dengan kolbun misalnya, yaitu ada fonem kof dengan fonem kaf ya, ko dan ka. Nah, kof dan kaf inilah yang membedakan kata kolbun berbeda maknanya dengan kalbun. Contoh-contoh lain saya kira sangat banyak ya, misalnya saro dengan soro, amalun dengan amalun dan seterusnya. Nah, setelah membahas ilmu fonologi atau ilmu aswat, kajian bahasa akan beralih kepada morfologi, yaitu ilmu tentang kosakata atau pembentukan kata ya. Bahasa Arab dibangun biasanya di atas sistem akar kata atau jazar ya, yang terdiri dari 3 konsonan ya, yang kemudian dari situ akan melahirkan puluhan atau bahkan ratusan kata yang memiliki makna ya. Misalnya ada kata alima yang terdiri dari kata ain, lam, dan mim. Ya, ini terdiri dari 3 huruf ya. Akarnya dari kata 3 kata ini, 3 huruf ini alima, tapi kemudian akan menjadi kosakata yang sangat banyak ya. Sebagaimana kita ketahui, mungkin ada kata ilmun, alimun, ma'lumun. Kemudian nanti ada tambahannya, ada allama yu'allimu ta'lim, ista'lama yasta'lamu dan seterusnya, atau apa istilahnya, alima ya'lamu ilman dan seterusnya. Itu nanti akan melahirkan sekian banyak kosakata yang jumlahnya bisa sangat luas gitu ya. Baik, berikutnya ya, setelah membahas morfologi, kita akan beralih ke kajian berikutnya, yaitu sintaksis. Sintaksis ini adalah hubungan antar kata yang kemudian mengkonstruksi atau membentuk suatu kalimat ya. Sintaksis ini adalah kajian bahasa ya, yang mengatur bagaimana kata-kata itu, kata-kata yang awalnya belum punya makna yang spesifik kemudian digunakan dalam rangkaian kata yang menjadi frasa dan kemudian menjadi kalimat yang bermakna, logis, masuk akal, dan gramatikal ya, artinya benar secara grammarnya, secara tata bahasanya ya. Kalau satu kata saja sebenarnya kata itu belum punya makna yang jelas ya, tapi kalau kemudian sudah digabungkan dengan
kata yang lain sudah menjadi satu kalimat, barulah makna itu, kata itu punya makna di dalam penggunaannya atau konteksnya apa nanti kita akan bisa melihat kata itu maknanya apa gitu. Nah, di sini ada, selain membahas hubungan antar kata, nahwu juga membahas tentang posisi kata tersebut dalam kalimat, apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai predikat atau objek dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada mubtada, ada khobar, kemudian ada al-mafail ya, ada maf'ul bih, maf'ul li ajlih dan seterusnya. Nah, yang menentukan atau yang mengkaji bagian-bagian tersebut ya, fungsi kata-kata tersebut dalam kalimat adalah ilmu sintaksis atau boleh kita bahasa Arabkan menjadi ilmu nahwu ya. Kemudian karena bahasa Arab itu ada keistimewaan tersendiri yaitu i'rab ya. Apa itu i'rab? I'rab itu perubahan akhir kata yang berkaitan dengan posisi kata itu dalam kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mau kata itu sebagai subjek, mau kata itu menjadi objek, tidak ada perubahannya. Tapi dalam bahasa Arab ada perubahan bunyi di akhir kata itu. Sebagai contoh kata Allah gitu ya. Kata Allah itu kadang kita dengar bunyinya Allahu gitu, seperti pada lafaz Allahu Akbar. Tapi pada lafaz yang lain dibaca Allaha misalnya, Astaghfirullah. Dan pada kesempatan yang lain dibaca kasroh, Allahi Bismillahi. Nah, perubahan dari Allahu menjadi Allaha menjadi Allahi itulah i'rab ya. Nah, kenapa berubah? Ya karena dalam bahasa Arab kata-kata yang menjadi inti kalimat ya, itu biasanya ber-i'rab rofa. Sementara yang menjadi pelengkap kalimat biasanya ber-i'rab nasab dan seterusnya. Baik, kemudian setelah membahas nahwu, kita akan beralih membahas tentang ilmu semantik atau dalam bahasa Arab disebut ilmu dilalah. Nah, ini kajian bahasa yang berkaitan dengan makna, bahwa makna kata itu terbentuk dari kata, frasa dan kalimat ya. Kemudian semantik juga membedah mengapa ya pemilihan kata menentukan ketepatan pesan gitu ya. Di sini juga akan dibagi atau dikaji masalah makna leksikal atau makna kamus, bahwa makna leksikal itu ya makna yang ada di kamus gitu. Kita mencari kata komarun misalnya, ya di kamus mungkin akan ada artinya yaitu rembulan. Di sini juga akan dibahas tentang fitur semantik ya. Fitur semantik itu artinya bahwa setiap kata punya kandungan makna atau fitur-fitur makna yang membedakan dari kata yang lain ya. Misalnya mungkin kita bisa membedakan apa sih bedanya kata memandang dengan kata melirik, dengan kata melotot. Nah, itu kan masing-masing punya kandungan makna yang berbeda, meskipun secara umum memiliki makna yang sama, yaitu memandang gitu. Nah, fitur semantik ini akan dikaji secara lebih jauh dalam ilmu semantik. Selain itu ada juga relasi makna, yaitu tentang sinonim ya. Ini hubungan makna, bahwa setiap kata itu punya hubungan makna. Misalnya kata abun itu punya hubungan makna dengan kata walid ya sebagai sinonim, punya hubungan makna antonim dengan umun ya, karena punya lawan sebagai lawannya ya. Kemudian kata abun juga menjadi bagian dari kata usroh atau keluarga. Ini makanya ada hubungan hiponim, hubungan sinonim, hubungan antonim dalam jaringan makna dalam bahasa Arab. Oleh karena itu sangat menarik harusnya kajian tentang semantik ini ya, terutama ketika membaca di dalam Al-Quran. Misalnya kita melihat ada kata ja'ala, kholako, ya, fatoro, apakah artinya sama? Nah, bisa jadi itu punya makna yang mirip, tapi sebenarnya punya fitur semantik atau fitur makna yang berbeda antara satu dan yang lain ya. Baik, kemudian setelah membahas semantik, kita membahas tentang stylistika atau estetika dalam bahasa. Ya, style itu artinya gaya, yaitu ini ilmu dalam gaya berbahasa. Nah, untuk ilmu stylistika dalam bahasa Arab ini menjadi domain atau wilayah kajiannya ilmu balaghah ya, yang kemudian di sana dibagi menjadi 3, ada ilmu bayan, ilmu badi dan ilmu ma'ani. Baik, kemudian
setelah estetika kita akan melanjutkan kajian ke dalam apa yang disebut bahasa dalam konteks nyata atau kajian pragmatik ya. Pragmatik ini mempelajari bagaimana konteks mengubah interpretasi pesan, menjembatani teori linguistik dengan komunikasi sosial yang sesungguhnya. Di sini akan dibahas tentang deksis, implikatur, tindak tutur dan seterusnya. Nah, setelah pragmatik kemudian kita apa istilahnya, berarti sudah 6 hal yang kita bahas. Sebagai sintesisnya adalah bahwa kita perlu mengintegrasikan atau menggabungkan seluruh lapisan struktur bahasa ini, baik dari sistem fonologinya, morfologi dan sintaksisnya, hingga semantik, stylistika dan pragmatiknya. Kalau fonologi khusus membahas tentang bunyi, kemudian morfologi dan sintaksis membahas tentang bentuk. Nah, dan kalau makna dan konteks bisa dikaji dalam semantik, stylistika dan pragmatik penggunaannya. Analisis linguistik yang terpadu, yang terintegrasi akan membantu kita dalam memahami misalnya ijazul Quran misalnya ya, kemukjizatan Al-Quran, bahwa kemukjizatan Al-Quran itu ternyata sangat luar biasa dan tidak tertandingi ya oleh para linguistik manapun, para ahli bahasa manapun. Jadi Al-Quran memang diturunkan di dunia Arab sebagai mukjizat untuk mengalahkan ya yang saat itu adalah para penyair-penyair Arab dan seterusnya, sehingga semua orang sebenarnya mengakui kemukjizatan Al-Quran dari sisi linguistiknya, dari sisi keindahan bahasanya. Ya, jadi kemudian dengan mengenal struktur atau mikrolinguistik bahasa Arab ini, diharapkan para mahasiswa bisa menguasai bahasa Arab bukan sekedar menghafal kosakata ya. Jadi kajian bahasa Arab bukan sekedar mengingat kosakata A artinya ini, misalnya komarun artinya bulan, syamsun matahari, tapi harus mengkajinya secara lengkap tadi, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis hingga stylistika dan pragmatiknya. Nah, ini juga memerlukan istilahnya analitis yang kuat ya, sehingga istilahnya kalau kemudian kita mengkaji bahasa ya, kita kemudian menggunakan kerangka linguistik ya dalam praktek berbahasa, nanti akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang yang kritis ya. Baik, kemudian dengan istilahnya dengan memahami ya bahwa bahasa itu terdiri berbagai subsistem, maka kita akan melihat pola, bukan sekedar hafalan ya. Bahasa Arab itu ternyata sangat teratur. Nah, dan selanjutnya dengan mengenal ini semua, diharapkan kita ya mahasiswa, apalagi yang berada di PTKIS ataupun di PTKIN, akan dapat mengapresiasi, merasakan, menikmati keindahan bahasa Arab ya, terutama yang ada di Al-Quran dan hadis ya. Saya kira menjadi suatu keanehan ya kalau umat Islam, mahasiswa Islam justru tidak bisa merasakan keindahan bahasa kitab sucinya ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pada sub CPMK 81 ini. Ada satu tugas di bagian akhir ini, yaitu kalian semua mahasiswa jurusan Prodi PBA untuk membuat resum ya atau kesimpulan dari mikrolinguistik bahasa Arab, baik dari fonologi hingga pragmatiknya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.